Hai guys, jumpa lagi dengan Cece di Sinema Rebahan. Kali ini Cece mau bahas drama Chinese tentang pasangan yang bertemu di dalam game melalui fitur perjodohannya nih gengs. Bagaimana pertemuan mereka ya? Yuk langsung kepoin ceritanya ya. Jangan lupa siapkan bantal ya. Awal kisah dimulai dengan seorang pria yang sedang melakukan peperangan melawan musuh-musuhnya. Pria ini adalah Lu Jing, seorang mahasiswa yang sedang bermain game online berjudul Beautiful Soul. Dan dengan skill hebatnya Lu Jing berhasil mengalahkan semua musuh yang ada di gamenya dengan gaya kerennya gengs. Lalu kita berpindah ke karakter utama wanita kita nih, yaitu Liang Chen. Liang Chen adalah seorang artis yang saat ini sedang menghadiri sebuah acara penghargaan. Dia terpilih ke dalam 2 nominasi penghargaan bersama dengan rivalnya yaitu Liang Ji. Pemenang untuk penyanyi wanita terbaik pun dibacakan MC. Liang Chen terpilih sebagai pemenang. Namun, Liang Chen tidak mengetahui kalau saat ini dia sedang menjadi bahan pembicaraan karena beredar gosip bahwa pacarnya selingkuh dengan artis saingannya yaitu Liang Ji. Namun secara mengejutkan kemudian Liang Chen memenangkan penghargaan kedua penyanyi tahunan terbaik. Liang Chen senang bisa mendapatkan 2 penghargaan dan berkata kepada Liang Ji kalau dia merelakan pasangannya itu. Beralih ke Lu Jing yang sebelumnya pernah bertemu dengan Liang Chen. Lu Jing adalah adik kelas Liang Chen. Lu Jing menyukai Liang Chen yang belum terkenal, cinta pada pandangan pertama gitu ya guys. Lu Jing sangat fans berat dengan Liang Chen. Setiap habis bermain game, dia selalu memutar lirik lagu Liang Chen. Kelihatan banget bucinnya ya. Kak Chen yang tahu Liang Chen diselingkuhi, langsung mendatangi rumah Liang Chen. Namun, dia terhenti hanya di depan pintu dan menanyakan keadaan Liang Chen dari handphone saja. Liang Chen hanya jawab, baik-baik saja. Oke, cowok bucin kedua ya guys. Dan dia langsung pulang. Maksudnya Kak Chen ya, langsung pulang guys. Liang Chen mendapat pekerjaan yang berhubungan dengan game MMORPG. Jadi, dia harus mempromosikan game tersebut. Namun Liang Chen belum pernah mengenal game itu. Maka, Liang Chen mencoba memainkan gamenya bersama temannya Yu Tao dengan tujuan untuk mencapai misi kembang api. Namun, karena Liang Chen cupu, jadi mereka kalah mulu ya guys. Dan Yu Tao gak kuat. Karena Lu Jing sangat populer, banyak wanita yang meminta WeChat-nya. Kemudian, temannya mengganti nama akun chatnya menjadi penjilat bahagia. Saking isengnya ya guys. Dan gak bisa dirubah lagi beberapa bulan. Kemudian Liang Chen datang ke rumahnya. By the way, Yu Tao mau kabur ya guys, syuting ke hutan demi menghindari Liang Chen. Yu Tao mengatakan akan ada temannya yang mengajari dia bermain game Beautiful Soul, dan Liang Chen mengiyakan dengan syarat jangan info dia siapa. Dan di saat itu dia berpapasan dengan Lu Jing. Lu Jing yang berpapasan tidak mengenal Liang Chen yang menggunakan masker ya guys. Yu Tao yang meminta Lu Jing mengajari temannya dengan bayaran figur Iron Man. Awalnya Lu Jing menolak, namun Lu Jing yang merasa punya waktu senggang dan merasa imbalannya lumayan lalu mengiyakan. Liang Chen yang dikirimkan nomor kontak Lu Jing yang bernama samaran, lalu melihat namanya penjilat bahagia, merasa orang ini pasti orang yang aneh. Namun, Liang Chen merasa penasaran dan mencoba untuk chat duluan, lalu meminta bantuan untuk diajari bermain game Beautiful Soul. Liang Chen yang menggunakan suara samaran berbicara dengan Lu Jing. Lu Jing mengira ini suara seperti anak-anak bocil ya, dan mereka pun mulai memainkan gamenya. Lu Jing dengan gaya overpowernya menembaki musuh-musuhnya, dan Liang Chen yang ketakutan malah masuk meja. Liang Chen yang ketakutan hanya bisa memeluk Lu Jing dan melihat ketampanannya. Lu Jing sudah ahli ya, dia bisa mengalahkan semua musuh dengan mudah. Liang Chen malah fokus memungut item-item yang berjatuhan. Karena Lu Chang berusaha memungut item, dia ditembaki dengan mudah tanpa perlindungan. Liang Chen bangkit dan menjatuhkan misinya bersama Lu Jing untuk melompat, dan adegan melompat dimulai dengan so sweet. Kemudian koper misi diambil dan Liang Chen dengan kocaknya melempar bom dan meledakkan diri mereka bersama. Teman-teman Lu Jing mengatakan untuk berhati-hati, takutnya itu wanita jadi-jadian atau hode. Lu Jing masuk ke kampus dan dosen berkata kepada kelasnya, rame ya, dan ternyata karena ada Lu Jing. Liang Chen mendengarkan lagu-lagu yang diberikan untuk album terbarunya.
Namun dia merasa kurang puas, seperti ada yang hilang. Liang Chen yang kembali ke kampusnya dulu mencoba untuk mencari inspirasi musik. Teman-teman Lu Jing mencoba mengerjai Lu Jing dengan memaksanya tampil di pentas dan memainkan alat musik. Siapa sangka, ternyata Lu Jing sangat ahli bermain biola. Tanpa sengaja dilihat oleh Liang Chen dan Liang Chen terkesima. Liang Chen lalu bertemu dengan dosen musiknya dulu dan bertemu dengan Pak Lau. Waktu diajak foto bersama, dia merasa kurang nyaman, dan kemudian satu kampus tahu bahwa Liang Chen ada di kampus. Semuanya lalu heboh. Bahkan Lu Jing yang tahu pun merasa malu-malu mencoba mendatangi tempat Lu Chen muncul. Liang Chen yang khawatir langsung pulang, dan di jalan tanpa sengaja berpapasan dengan Lu Jing dan mereka saling tatap. By the way, adegan ini so sweet banget ya. Beralih ke Yutao, sekarang yang ada di lokasi syuting di tengah hutan. Yutao dikenalkan oleh sutradara film dengan Ma Shanshan. Karena grogi, Yutao langsung kabur. Liang Chen yang masih frustasi untuk menemukan lagu barunya, Liang Chen mencoba bermain game Beautiful Soul kembali sendiri namun gagal. Liang Chen kemudian mengupdate status. Lu Jing seketika menjawab dengan memberikan lagu Flow the Wine dengan mengejek. Liang Chen mengirim pesan kepada Lu Jing dengan berkata, "Aku sepertinya tidak pandai bermain." Dan Lu Jing bilang, "Kamu hanya tidak niat." Liang Chen mengajak Lu Jing bermain bersama untuk menyelesaikan misi kembang api. Kemudian mereka melakukan misi berkelompok, isinya 4 orang. Sebut saja 2 baju hitam, itu Black ya. Si Black kaget ternyata satu tim dengan Herman, yaitu julukan Lu Jing si Hunter. Sedangkan Liang Chen kaget ternyata Lu Jing adalah Herman yang fans berat dengannya. Dia hanya tertawa dan tersipu malu. Ternyata Lu Jing, guru gamenya, ini adalah fansnya. Lu Jing yang merasa penasaran bertanya kepada Lu Jing, kenapa menyukai Liang Chen? Lu Jing yang kesal dan mengatakan, "Apa mau nembak robot atau aku tembak?" Liang Chen kemudian kembali fokus dan bertanya misi mereka. Lu Jing menjelaskan misi ini mengambil batu roh dan mengembalikan ke tempatnya. Liang Chen kembali semangat. Kemudian mereka menemukan mobil untuk dinaiki. Liang Chen dengan sengaja meminta Lu Jing memegang tangannya untuk masuk. Lu Jing yang merasa kesal kemudian meninggalkannya. Disinilah adegan sedikit komedi terjadi ya. Lu Jing kemudian menyuruh Liang Chen masuk dan dia dikasih item oleh Liang Chen. Di situ Lu Jing ingin menunjukkan bakat bermobilnya dan ternyata mereka malah nabrak guys. Mau keren malah kocak ya. Liang Chen yang beruntung menemukan misi makamnya. Bukan Lu Jing, memuji malah mengatainya. Kalau pemain payah ya biasanya hanya beruntung. Lu Jing menyuruh semua pemain untuk masuk ke makam termasuk Liang Chen. Dan dia menghadang robot di depan. Dengan gayanya, dia mengalahkan banyak robot. Namun Liang Chen menyusul kembali dan memberikan peledak gas bom asap dan menembak semua posisi robot. Liang Chen dan Lu Jing melanjutkan misi. Dengan gayanya mereka berhasil menyelesaikan misi. Di sini adegan indah terjadi. Kemudian Liang Chen berhasil melihat kembang api yang pengen dilihat sama dia dan meteor indah yang cantik ya guys. Visual Lu Jing dan Liang Chen klop banget deh. Tanpa sadar, Liang Chen merasa Lu Jing keren dalam bermain game. Kemudian mereka makin akrab. Liang Chen mengubah nama Lu Jing menjadi master terhebat dan Liang Chen jadi pemain payah milenium. Beralih ke Liang Chen yang bersiap untuk bertemu Kak Chen berdandan spesial dan tanpa sengaja bertemu dengan Yusun, mantan pacarnya. Yusun berusaha menjelaskan tentang selingkuhannya, Menglanji yang menggodanya. Yusun berusaha meminta maaf kepada Liang Chen, namun Yusun dimarahi oleh Lanji. Liang Chen yang malas meladeninya langsung meninggalkan mereka dengan drama dan keributannya. Kak Chen memberi peringatan kepada Yusun untuk tidak mendekati Liang Chen lagi. Lu Jing yang tersenyum bahagia karena mendengar berita dari temannya bahwa Liang Chen sering menonton siaran langsungnya menjadi kepedean. Di restoran, Liang Chen pergi makan malam dengan Kak Chen tanpa sengaja bertemu dengan Lu Jing. Lu Jing yang patah hati melihat Liang Chen punya pasangan merasa sedih dan kaget karena berada di restoran yang sama. Lu Jing yang menemukan anting milik Liang Chen dan lalu Lu Jing berusaha mengantarkan anting milik Liang Chen. Di tengah hujan, Liang Chen menunggu antingnya yang dicari Kak Chen. Liang Chen kaget mendengar suara yang familiar. Lu Jing yang berusaha mendekati Liang Chen dihalangi oleh Kak Chen. Kemudian Lu Jing pergi meninggalkan antingnya kepada Kak Chen. Padahal bentar lagi saling sapa ya guys. Lu Jing yang online tanpa Liang Chen dan melakukan siaran langsung berharap Liang Chen menonton live-nya karena dikasih tahu temannya ya guys.
Liang Chen dan Lu Jing online bersama lagi, dan misi kali ini kabur dari ruang rahasia. Liang Chen berusaha memeriksa badan Lu Jing, merasa apakah ada kode rahasia atau tidak. Dia yang buka, dia yang malu-malu, si Liang Chen ya. Lu Jing yang menemukan pas kode untuk keluar dari ruangan. Lu Jing mengalahkan robot seperti biasa dengan keren, dan Liang Chen tetap memungut item. Liang Chen yang melompat tidak ditangkap sama Lu Jing. Dan adegan ini sedikit kocak ya guys. Lu Jing sadar, langsung memeluk Liang Chen untuk membunuh semua robot dan misi. Kemudian clear. Liang Chen berkata kepada Lu Jing, kalau mau mati, mati bersama saja. Liang Chen tidak akan meninggalkan Lu Jing. So sweet banget ya guys. Kakek dan nenek Lu Jing mendengarkan diam-diam di depan pintu, seperti sedang ada yang PDKT. Jadi mereka merasa penasaran guys. Liang Chen dan Lu Jing melanjutkan permainan. Lu Jing yang merasa ingin pamer dengan melompat ternyata malah menabrak dinding. Mana diulang-ulang lagi guys. Dan endingnya Liang Chen melihat lubang di bawah dan kabur dari situ. Lu Jing yang gengsi awalnya tidak mau, akhirnya menyusul juga. Akhirnya mereka menyelesaikan misi dan melanjutkan tidur. Liang Chen mulai memikirkan keseruannya bersama Lu Jing. Mulai tumbuh nih benih-benih cinta. Dan Liang Chen jadi mulai aktif menemukan inspirasi musiknya. Asik banget ya. Kak Chen mengajak Liang Chen untuk pergi ke pesta dansa bersamanya. Liang Chen yang mendengar ada band favoritnya lalu menerima ajakan Kak Chen. Dashan mengajak Lu Jing untuk menemaninya ke pesta dansa. Lu Jing juga menerima ajakannya. Dalam pesta dansa ini harus menggunakan topeng. Liang Chen memilihkan topeng untuk Kak Chen. Liang Chen kemudian minum dan Kak Chen meninggalkannya sebentar untuk menerima panggilan telepon. Liang Chen ke meja bar dan meminta minuman, dan kali ini minumannya yang diminum agak keras. Karena itu punya Lu Jing. Lu Jing yang kaget minumannya diambil, dan Liang Chen salah menyangka bahwa dia Kak Chen karena topengnya sama. Liang Chen kemudian menari dengan sangat menawan dengan Lu Jing. Adegannya sangat keren dan so sweet ya guys. Kak Chen yang melihat langsung menarik Liang Chen dengannya. Liang Chen yang sadar dia salah orang dan mabuk, malah memfoto dirinya dengan mengupload ke akunnya. Tanpa sengaja, Lu Jing melihat dan kaget kenapa foto wanita yang menggunakan dress merah itu seperti wanita semalam yang menari dengannya. Liang Chen segera menghapus fotonya. Liang Chen mengabari Lu Jing kalau dia dinas dan bekerja di luar. Liang Chen sangat happy karena mendapat semangat dari Lu Jing. Lu Jing yang bosan menunggu kabar dari Liang Chen, kemudian bermain game dengan teman-temannya. Lu Jing lalu melakukan gacha dan mendapatkan kostum wanita. Liang Chen bertanya kepada Lu Jing ingin oleh-oleh apa dan menanyakan alamatnya. Entah kenapa, Liang Chen dan Lu Jing ternyata kebetulan memakai kamar dan asrama yang sama, yaitu di nomor 417. Lu Jing yang semakin bingung dan merasa kenapa pemain ini bisa sama persis seperti Liang Chen. Liang Chen yang dia sukai, sosok artis yang dia fans banget. Sungguh kebetulan, tapi masih belum pasti. Liang Chen yang mengaransemen lagunya, bagi beberapa fans merasa lagunya jadi kurang menarik, sehingga menyebabkan dia dibully. Sehingga Liang Chen menjadi down dan terpaksa tidak jadi mengaransemen lagunya. Liang Chen yang kaget memegang ponsel Kak Chen tanpa sengaja memasukkan pinnya yang berisi tanggal ulang tahunnya. Dia kaget dan merasa kalau Kak Chen menyukainya. Liang Chen yang bingung menanyakan hal itu kepada Lu Jing. Lalu Lu Jing menjawab seperti Liang Chen yang kaget dikasih bubur oleh Kak Chen merasa nggak enak karena dia infonya sakit tapi malah makannya banyak. Kak Chen sudah mulai merasa Liang Chen mengetahui kalau dia menyukainya. Lu Jing yang bersama teman-temannya pergi makan udang seafood sambil membuka kulitnya. Dan seketika Liang Chen mengirim pesan dan mengajak Lu Jing bermain game. Lu Jing berlari pulang dan merasa happy, langsung login game dan memberikan baju kepada Liang Chen. Lu Jing dengan gaya menembaknya mengkill semua musuh. Liang Chen merasa Lu Jing keren karena dia akan tetap aman bersama Lu Jing. Endingnya mereka malah kena roket launcher ya guys, mati semua deh. Beralih ke Lu Jing yang mengajak Liang Chen untuk makan bersama. Liang Chen tetap menahan diri untuk berkata lain kali saja ya. Akhirnya mereka kembali tidur. Lu Jing yang merasa ingin dekat dengan Liang Chen, dan Liang Chen merasa sulit untuk berteman dengan Lu Jing, jadi dia harus menyembunyikan identitasnya. Lu Jing dan Liang Chen tanpa sengaja ada di pesawat yang sama. Temannya memberikan foto Liang Chen di samping tempat duduknya kepada Lu Jing. Lu Jing yang kaget lalu berjalan ke depan dan melihat langsung ke wajah Liang Chen. Liang Chen membalas pesan kepada Lu Jing. Tanpa sengaja Lu Jing membalas balik. Lalu Lu Jing merasa kenapa bunyi handphonenya bisa bersamaan. Lu Jing yang berusaha merasa curiga. Namun Liang Chen menjawab itu hanya chat dengan ibunya. Padahal di depan mata, oh my god, mereka masih nggak tahu guys, greget. Lu Jing yang melihat boneka lucu itu berusaha mendapatkannya dengan mengikuti kompetisi makan durian. Banyak banget ya, akhirnya Lu Jing dan temannya gagal.
balik lagi ke Lu Jing dengan gaya imutnya memohon untuk membeli bonekanya karena mereka gagal makan durian ya guys. Imut banget ya waktu mohon. Dan akhirnya si penjual luluh. Temannya yang berada di sampingnya malah kaget melihat Lu Jing yang berbeda. Lu Jing memfoto bonekanya dan mengirimkan kepada Liang Chen. Liang Chen lalu memasangnya menjadi wallpaper HP. Lu Jing mengirimkan foto hadiah yang dikirim oleh Liang Chen dan ternyata dia sudah punya. Liang Chen yang kepedean merasa bahwa Lu Jing fans beratnya dan merasa happy. Lu Jing semakin ceria kalau hadiah yang dikasih itu beneran dari Liang Chen idolanya, karena ini kan edisinya terbatas. Lu Jing merasa curiga dan menanyakan langsung detailnya ke Liang Chen. Liang Chen merasa harus mengalihkan topiknya, menonton live permainan game player lain dan merasa player lain itu sangat keren. Lu Jing yang merasa dirinya lebih keren malah teralihkan perhatiannya dan menuju warnet dan bermain game di sana. Kebetulan banget di warnet yang sama Lu Jing dan Liang Chen bermain bersama. Kembali di dalam game online, mereka mengendarai motor. Liang Chen diajarin untuk menembak oleh Lu Jing dan beberapa kali berhasil. Liang Chen yang happy mundur dari kursinya dan Lu Jing juga mundur, hampir kena guys di sini. Liang Chen menyanyikan lagunya dan Lu Jing happy mendengarnya. Dan tanpa sengaja ada yang berteriak makanan. By the way, di bagian headset kedengaran kata-kata yang sama. Siapa yang memesan makanan? Tanpa sengaja keduanya kaget dan Lu Jing mencari dan melihat ke depan. Dia melihat Liang Chen dan Liang Chen berhasil kabur. Lu Jing yang terus mencari bertanya di mana Liang Chen. Liang Chen beralasan warnetnya padam lampu. Lu Jing menjawab, ya sama. Liang Chen yang tampil di acara ulang tahunnya merasa deg-degan, takut bertemu dengan Lu Jing. Lu Jing dan temannya yang datang terlambat di acara menunggu waktu untuk bertanya jawab dengan si artis, yaitu Liang Chen. Tanpa sengaja, Lu Jing yang dipilih dan bertanya siapa penyiar yang paling Liang Chen sukai. Liang Chen menjawab Herman, Beautiful Soul. Tanpa sengaja Liang Chen merasa tidak asing dengan suaranya yang bertanya dan merasa itu seperti suara Lu Jing yang sering bermain game dengannya. Lu Jing pun demikian dan bertanya kembali Liang Chen bermain game dengan siapa. Kak Chen yang datang lalu menghentikan, mengatakan kalau dia yang bermain game dengan Liang Chen, padahal si Lu Jing. Lu Jing yang merasa kalau ternyata dia salah paham, dia lalu meminta maaf kepada Liang Chen. Dan Liang Chen pun bukan idola yang dia maksud yang sering bermain game dengannya. Lu Jing yang menunggu Liang Chen untuk online malah tidak online karena Kak Chen dan Liang Chen sedang makan malam. Liang Chen malah bermain game dengan Kak Chen dan menginfo ke Lu Jing. Lu Jing merasa cemburu dan gak mau membimbing Liang Chen kembali. Dia menolak ajakan Liang Chen. Liang Chen merasa Lu Jing marah. Liang Chen berusaha membujuk Lu Jing untuk online kembali dengannya dengan memberikan beberapa hadiah yang dia beli. Lu Jing yang mendengar suara Kak Chen ingin mengambil jaket. Dia lalu kaget. Liang Chen dengan polosnya menjawab tunggu sebentar dan menunjukkan dia bermain game dengan orang lain ke Kak Chen. Liang Chen yang kembali ke game mencari di mana Lu Jing ternyata sudah offline. Liang Chen yang kebingungan kemudian tanpa sengaja mematikan suara samarannya dan mencoba berbicara dengan Lu Jing menggunakan suara aslinya. Tanpa sengaja, Lu Jing yang sangat kenal dengan suara tersebut malah kaget. Lu Jing yang terdiam dan mendengar terus suaranya merasa semua yang dia curigai itu ternyata benar. Selama ini dia bermain game dengan idolanya Liang Chen. So sweet banget ya. Akhirnya Lu Jing sadar. Lu Jing tersenyum dan merasa terharu karena bermain game dengan cinta pertamanya. Dia lalu menjawab dengan lembut, aku ada. Dan dengan mudahnya balik main game lagi guys. Lu Jing memberikan helm kesayangannya dan kopernya diterima oleh Lu Jing tanpa sengaja lalu meledakkannya. Kali ini Lu Jing bermain bersemangat banget karena sudah tahu siapa Liang Chen sebenarnya. Jadi bermain game banyak yang menatap Liang Chen ya karena terkesima. Bucin banget guys. Dia nurut aja sama Liang Chen. Dan Liang Chen juga sangat bingung karena Lu Jing bertingkah tidak seperti biasanya. Liang Chen menjelaskan kepada Lu Jing, kemarin dia bermain game dengan temannya dan terpaksa melanggar janji mereka karena tidak enak menolak temannya itu. Mereka bermain game sampai jam 4 sore. Lu Jing lalu mengingatkan banyak hal-hal memalukan yang dia tunjukkan kepada Liang Chen selama bermain game, mengejek, mengatainya. Sekarang dia malu sendiri kan? Lu Jing yang datang mencari Gui Feiming minta bertukar posisi dalam menyerahkan buket bunga nanti kepada Liang Chen dan Gui Feiming tidak mau karena awalnya kan Lu Jing menolak. Lu Jing terus berusaha dan mengikuti Gui Feiming kemana saja. Dia memujuknya di setiap saat. Kegiatannya diikuti semuanya.
Akhirnya Gu Fei menerima dan oke, asal Lu Jing menggantikannya dalam bermain game. Jadi kayak joki gitu guys. Liang Chen berdandan full ya karena merasa akan datang ke kampus Lu Jing. Gu Fei pura-pura sakit perut dan menyerahkan bonekanya kepada Lu Jing. Lu Jing yang menghampiri Liang Chen menatap lama. Liang Chen mengingat bahwa Lu Jing yang di pesawat. Lu Jing memberikan bonekanya dan Liang Chen mulai merasa suaranya tak asing. Suaranya mirip pemain game Herman Beautiful Soul. Liang Chen berkata kalau pelajar itu mirip aktor Liu Moya. Menarik, bersemangat, bertumbuh kuat, patuh, dan penurut. Lu Jing mendengar dari balik pintu. Liang Chen yang kaget merasa malu terdiam melihat wajah Lu Jing yang berusaha mengalihkan pembicaraan. Liang Chen yang kaget mendengar nama Lu Jing dan terjatuh. Lu Jing yang menghampiri dan berkata, apakah Chen baik-baik saja? Dengan malunya Liang Chen bangun dan berkata dia baik-baik saja dan tidak sakit. Kemudian kabur naik ke mobil meninggalkan asistennya. Liang Chen yang masih merasa malu diajak Lu Jing untuk online bareng. Namun dia menolak dengan alasan tangannya sakit. Lu Jing berkata dia akan online secara live, meminta Liang Chen untuk menontonnya. Lu Jing yang sedang live mengatakan kalau ada yang bilang dia seperti aktor Liu Moyang. Liang Chen yang merasa mengatakan itu merasa malu dan melaporkan akun Lu Jing. Liang Chen yang gagal melaporkan akun Lu Jing malah merasa tidak ingin menghadiri perayaan sekolah karena merasa malu. Teman-teman Lu Jing mencoba mendandaninya, yang ada rambutnya malah jadi aneh ya guys. Lalu Lu Jing yang merasa aneh malah berdandan sendiri. Oh my god, ups, ganteng banget ya guys di sini. Lu Jing lalu meminta Liang Chen memilih baju yang dia pakai. Liang Chen yang sadar melihat Lu Jing mengenakan pakaian yang dia pilih, lalu kemudian berfoto bersamanya. Lu Jing sengaja mengirimkan foto dan mengagetkan Liang Chen. Ternyata dia adalah Lu Jing yang sering bermain game dengannya. Oke geng, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.